Kita ulangi lagi. Ya, kita masuk ke pelajaran yang kelima, al-internitu wal hayatu. Ini kita rekam supaya nanti yang tidak bisa hadir bisa mengkaji ulang, dan ataupun yang hadir bisa mengkaji ulang. Ujian tadid mustawa itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah al-istima. Al-istima itu artinya mendengarkan, ujian mendengarkan. Kita disuruh untuk mendengarkan ada orang Arab yang ngomong, membaca sebuah wacana, kemudian kita menjawab. Dan di ujian tadid mustawa ini tidak ada mahwa, mahia, uskur, kaifa, uskur, nggak ada. Itu murni pilihan ganda. Ya, pilihan ganda atau benar salah. Pilihan ganda atau benar salah. Jadi lebih simpel dan lebih aman. Dan ujiannya pun di rumah. Tidak mesti ya Bang Kakak datang ke Jakarta ujiannya. Duduk di depan laptop di rumah. Atau mungkin mau di pesantren, silakan di pesantren. Ya duduk di rumah, dikaji apa namanya di depan laptop. Aman ya. Nanti seminggu sebelum ujian nanti kita arahkan ya bagaimana cara menjawab ya. Nanti kita arahkan seminggu sebelum ujian tadi mustawa kita akan kumpul secara intensif di awal di akhir bulan 3 atau awal bulan 4 atau awal bulan 5. Ya ada 2 gelombang lagi. Nanti kita akan sampaikan, kita akan kasih tahu trik-trik yang mantap. Ya, ini ujiannya nggak mesti datang ke Medan apalagi ke Mesir. Ujiannya tetap di rumah masing-masing, di depan laptop masing-masing. Ya, depan laptop masing-masing tidak usah datang jauh-jauh dari sana ke Medan nggak usah. Ya, atau datang langsung ke Jakarta atau nggak usah. Oke, ini istimewa. Jadi pertanyaannya itu adalah pilihan ganda A, B, C, A, B, C. Ada juga D-nya, kemudian benar salah ya, benar salah. Tidak ada mahwa, mahia, tilka, apa, kaifa, limaza tuh nggak ada. Atau isyrah, a'rib nggak ada. Ya, tidak ada. Ini apa namanya? Silakan kita baca dulu yang eh, kita jawab ya. Kita jawab secara ya buka apa namanya soundnya ya kan untuk sama-sama kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Oke, nomor satu, apa mufrad dari kalimat awqat? Silakan. Mufradnya apa nih? Ya. Waktun. Waktun, betul. Antonim dari kalimat bar. Silakan. Bar itu artinya orang yang patuh kepada Orang orang tua, benar? akun, akun, Akun ya, aku tuh artinya akun. orang yang durhaka kepada orang tua. Jamak kalimat hatib. Silakan. Hawatifu. Khawatir. Hawatifu, betul, Hawatifu. pintar. Nah, kemudian alaqah hubungan antara ahsan dan asa'a adalah hubungan apa? Apakah sinonim, apakah musyarakah atau antonim? Uh, Hah? Musyarokat. Kenapa? Hasana Syarokah. itu berbuat baik, asa'a itu berbuat jahat. Musyarokat. Ya kalau Tado, musyarakah itu tado, apa sama dengan tadodun, sinonim? Murad. Tadod. Tadod. Tarodub itu Tadod. sinonim. Musyarakah itu Oh, sama artinya antonim dengan juga antonim. antonim, Antonim Ustaz. tadod, tadad tadodun. itu artinya antonim. Ya, lawan Oh, kata. antonim. Oke, silakan. Apa arti dari bid'ata ayamin? Eh, Makna Ini dia nih, dari 3 hari sampai ke 9 hari. Ini artinya bid'atu ayamin. Ya. Jadi kalau ada ujian, ditanya apa itu arti bid'ati ayamin, jawabannya dari 3 sampai 9 hari. Ya, 3 sampai 9 hari. Oke. Ya, saya mohon maaf ini suara lagi apa namanya lagi serak ya karena lagi pilek di Mesir lagi musim dingin meskipun matahari cerah seperti begini di luar sangat dingin sekali. Oke, kita langsung ke apa namanya ke komponen yang kedua di dalam ujian tadid mustawa yaitu tahadduts. Apa itu tahadduts? Ujian syafahi. Ujian syafahi. Ada ujian syafahinya. Sebenarnya.
Ada ujian sapahinya, ada ujian lisannya, dan ujian lisannya itu pun tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Dia nggak nanya balaghah, tidak nanya nahu sorob, tidak nanya mahua mahia, dia hanya nanya keadaan kita, ya. Menanya tentang berapa apa namanya keluarga kita, ya. Mungkin pun dia akan bercerita, ya colong dulu kisahkan bagaimana bahayanya internet, ya dengan bahasa Arab, ya kalian takalam lah, ya apa namanya bahayanya internet. Oke, yang ketiga kita masuk kiroah. Komponen yang ketiga adalah kiroah. Kiroah itu artinya membaca, ya. Ya, ya. Hati-hati satu. Kiroah itu artinya membaca. Jadi kita disuruh untuk membaca wacana yang ada di depan kita, ya, di depan laptop, ya. Ini ujiannya di depan laptop, ujian sendiri, ujian di rumah, nggak usah ujian datang ke Medan, ya. Ujian di rumah ini gampang, ya, gampang sekali. Trik-triknya sudah saya ajarkan. Nanti kita akan kuatkan lagi trik-triknya ini di apa namanya di seminggu sebelum ujian tahdid mustawa. Ya, kita akan ajarkan ya, bagaimana trik-triknya. Ini tidak kita bahas, ya. Gampang sudah pernah saya ajari yang baru bergabung, ya. Yang baru bergabung nanti bisa kita nanti mengulangi lagi seminggu sebelum ujian. Kita akan ulangi lagi bagaimana cara trik-trik untuk menjawab semua pertanyaan apa namanya memahami kiroat-kiroat ini atau wacana-wacana ini. Nah, ya biasanya kalau di Mesir ini kan lagi sore ini jam 15.52. Mulai jam 4 kurang 10 menit. Ini lagi musim dingin. Di luar itu mataharinya apa namanya cerah, tapi di luar dingin. Karena ini musim dingin ini. Ya, musim dingin. Ini kalau saya nggak di kamar ini udah membeku saking dinginnya. Ya, saking dinginnya. Jadi karena musim dingin ini udah biasalah pilek, batuk. Pilek, batuk ya sehingga ini dan ya mohon maaf lah ya kan. Nah, pilek, batuk kayak gini mau gimana lagi ya kan. Tetap kita belajar ya kan, tetap kita belajar. Yang yang saya pikirkan tuh bagaimana abang-abang, kakak-kakak itu dapat level tertinggi. Makanya kita belajar. Ya kan? Itu yang saya pikirkan. Ini semua gratis, tidak ada pembiayaan apapun. Alhamdulillah kita adalah mediator paling murah se-Indonesia. Murah tapi bukan murahan. Kita murah tapi bukan murahan. Ya. Nanti hari Sabtu besok, ya saya akan ajak anak-anak Mas Sumut untuk ke piramid. Antum kalau mau ada duit ke Mesir ayo sekarang. Besok hari Sabtu kita ke piramid. Hari Sabtu besok kita ke piramid. Ya. Sabtu besok kita ke piramid. Besok hari Sabtu saya ajak anak-anak ini ke piramid, ya, jalan-jalan ke piramid. Jadi bisa nanti lihat di Instagram Mas Tumut. Baiklah, bang kakak-kakak, ini kalau dia komponen yang ketiga yaitu membaca itu selalu ada apa namanya itu antonim. Ya, kita lihat dulu antonim, kita jawab dulu antonimnya ya. Oke, suhulah apa antonimnya? Silakan buka. Suhulah apa antonimnya? Su'ubah. Su'ubatun. Santi, mantap. Taisirun, apa soal antonimnya? Ta'sirun. Taisirun, Ustaz. mantap. Al-haditsatu apa antonimnya? Al-Qadimah. Pintar abang. Qadimah. Kudratun apa? Ajazun. Ajizun, pintar. Tawasul. At-taqatu. Taqatur. At-taqatu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah paham. Jadi kan sering-sering kita membahas ini jadi sudah paham. Oke, kita lihat dulu ini. Ini masih tetap sinonim dengan antonim. Ustaz, Mas, ini kok selalu antonim sinonim yang dibahas? Karena itu selalu keluar. Antonim, sinonim selalu keluar. Makanya orang ini heboh kali antonim, sinonim, antonim, sinonim.
Karena itu yang sering keluar. Makanya kita banyak-banyak belajar tentang antonim, sinonim ini. Antonim itu lawan kata tadad. Kalau sinonim itu muradif, itu sinonim persamaan kata. Ya. Oke. Makanya anak nggak bosan-bosan itu mas asih muradif aja asih mudot aja. Karena itu sering keluar. Oke. Muradif ittila. Silakan. At-tahadus. Ayo, silakan. Apa ittila? Ya, dari kata mutolaah, kiroah. Dari kata mutolaah. Doa. Ya, kiroah ya, Pak Kakak ya. Lawan kata dari al-adid, mudad. Silakan. Hah? Apa lawan kata dari al-adid? Adik apa? Bilang-bilang. Berbilang-bilang. Al-kasir. Apa? Apa lawan kata tadi al-adid? Boleh bilang-bilang. Ayo, ada yang bilang, ada yang bisa? Kolil. Kolil. Al-kolil. Al-kabir. Al-kolil. Lah, ini kan lawan katanya, lawan kata. Lawan kata banyak, kolil. Al-qalil. Ya, Mereka yang memakai US. Apa itu ya? Afwan Ustadz, suara antum nggak oh iya, kedengeran. iya, mohon maaf. Namanya lagi apa kan? Oke, apa mufrad dari dirosat? Silakan. Tunggal. Ad-darosah. Daris. Ad-dirosah. Betul, pintar Ad-darosah. kakakku inilah. Apa jamak dari amal kakak abang-abang? Malu pinter. Nah, apa ilaqah baina ni'mah dan niqmah? Bergetar. Apakah sinonim, apakah antonim, apa istirok? Sinonim Ustadz. Enggak lah, Taradud. nikmah. Tadadir. Antonim, antonim tadad. Tadadir. Ya, nikmat itu nikmat, nikmah itu azab. Ya, Oh, artinya antonim. Oke, ini ilaqah antara ibda dan ibtikar. Yaitu taraduf. Ya. Taraduf. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, ini mufrad jamak. Kalau di sini al-hayatu, al-hayawatu. Silakan, apa jamak dari ats-tsauratu? Ya betul, as-sauratu. Ntar kita ini hapus dulu. As-sauratu. Oke. Apa jamak dari minah? Minhatun. Enggak, bukan. Jamaknya al-minahu. Al-minah. Al-minahu. Minhatun. Oke. Jangan dicoret-coret. Bentar. Al-minahu, saya ulangi lagi ya. Al-minahu. Al-minahu. Oke, ikhtiraat. Silakan apa jamaknya ikhtiraat? Dari awal sampai akhirin. Al-ikhtira. Al-ikhtira. Nah, syabakatu. Syabakat. Asyabakatu, ya pinter.
Al-ahali wal ahlun. Ahu. Ah, ahlun. Asdiqa'u. Sodi, As-Sadir. sodi, Sod. sodikun. Sodikun zamannya asdiqa'u. Oke. Kemudian kita tengok di bawahnya lagi. Al-mawaqi'u. Silakan. Apa-apanya? Wak. Mau, Kiun. mauqi, Mau kiun. mauqi'un. Oke. Kemudian al-abhasu atau al-buhusu. Abahsu. Al-bahsu. Ya, Bahsu. al-bahsu. Pintar. Al-jawanibu. Al-janim. Al-Janab. Al-janibu. Nah, janib. Pintar. At-tatbiqatu. At-tabaqat. Tatbiqu. Tatbiqu. Al-hawatifu. Al-Hatifu. Pintar. Al-hatifu. Oke. Az-zulumatu. Az-zulmun. Az-zulmu. Az-zulmah. Az-zulmatu. Az-zulmatu. Ni'matun. Ni'matun. An-Naimatu. Ni'matun. Nikmatun. Nikmatun. Nakimatun. Niqamun. Silakan. Nikmatun. Nikmatun. Niqamatun. Ya. Nikmatun. Niqamatun. Oke. Wasailu. Kailun. Ah, wasi, Wasilun. wasilatun. Wasilat. Wasilatun jamaknya adalah wasailu. Oke, abang-abang, sama kakak-kakak, kita telah membahas jamak dan apa namanya mufrad dari jamak semuanya. Nggak bisa ini apa namanya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Lanjutkan langsung ke al-asalib wa tarakib. Ya, al-asalib wa tarakib. Bentar dulu.
Baiklah, sudah bergabung ya, alhamdulillah. Tadi ada tamu sebentar. Kita lanjutkan. Al-asalib wat apa nih? Al-asalib wat tarakib. Ini adalah tentang nahu yang merupakan komponen wajib dan paling banyak ya. Paling banyak. Itu terdiri dari nahu, sorof, dan balaghah. Ini yang dibahas adalah tentang jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu dari alif diakhiri dengan alif dan ta, ini alif dan ta. Ya, at-tabibatu, al-faizati, an-najihati, diakhiri dengan alif dan ta. Ya. I'rabnya itu dia bisa marfu at-tabibatu ala jadi tabibatu fa'il marfu wa alamat rafihi dhammah. Mufradnya mufradnya tabibah. Al-faizati, ra'aitul faizati. Ini kok bisa faizati, Ustaz? Ini faizatu. Ini kok bisa faizati? Nah, itu yang ini. Faizati karena dia maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasrah. Ya, niyabatan anil fathah. Ya, kalau dia jamak muannas salim dalam keadaan nasab, dia alamat nasabnya adalah kasrah. Kasrah faizati. Mufradnya al-faizatu. Salam tu ala najihati, ini ti lagi Ustaz. Kok bisa ti ke enggak tu atau ta? An-najihati di sini adalah ismun majrur. Ismun majrur dan alamat jarnya adalah kasroh. Ini kasroh dia. Alamatnya adalah kasroh. Dan mufradnya adalah an-najihatu. Ya, an-najihatu. Oke, lanjut. Jamak muannas salim adalah ini ya, jamak muannas salim adalah sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua orang atau dua benda, lebih dari dua benda dengan penambahan alif dan ta di belakang mufradnya. Ya, kayak ini tadi. Ini kan tobi batu. Tinggal tambahkan alif dan ta di mufradnya. Jadi tobi batu. Al-faizatu, an-najihatu. Dan harokat terakhirnya marfu dirofakkan dengan dhammah seperti ini. Ala jadi tobibatu marfu karena dia fa'il marfu dan dijarkan dengan kasrah. Salam tu ala najihati dan dinasabkan dengan kasrah sebagai pengganti fathah. Contohnya ra'aitul faizati. Faizati. Oke. Ini silakan yang ingin aktifkan audionya. Kata batit tolibatu. Oke, di mana di sini jamak muannas? Silakan. Tolibat. At-tolibatu ini adalah jamak muannas. Tolibatu. Jamak muannas. I'rabnya sebagai apa? Marfu. Iya, fa'il ya, kedudukannya fa'il. Marfu'un wa alamatu rafihi pintar. Apa mufradnya? Tolibun. Tolibatu. Tolibatu. Tolibat. Oke, ini al-mumarridatu rahimatun bil mardah. Silakan, mana di sini jamak muannas? Ada dua. Sama? Mumarridatu rahimatun. Oke, ada dua di sini jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim ada dua. Al-mumarridatu. Apa i'rabnya ini? Fi'lun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dia dhammatun mubtada marfu'un. Mubtada marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun. Benar. Rahimatun sebagai apa setelah mubtada ada apa? Khobar. Khobar terus? Sifat-sifat. Khobar. Enggak, khobar. Marfu. Khobar marfu bidom. Bidom. Oke, pintar. Apa mufradnya?
Mumarridun. Mumarridatun. Mumarridatun. Oke. Ini Gimana kamu menjawabnya orang pertanyaannya? Rahimatun. Ini rahimatun. pertanyaannya. Ajak mak Rahimatun. mufrad. Oke. Uhibbul fatayatil muhajjabati. Silakan. Mana di sini Fatayati. mana Fatayati. fatayati Al-muhajjabati. al-muhajjibati. Oke. Fatayati. Silakan. Mengapa dia bisa fatayati, Kak dan Abang? Karena Maf'ul bih wa alamatun nasbihi Maf'ul bih. kasrah. Ya. ya, Dia jamak kasrah. dari fatatun al-muhajjibatu. Al-muhajjibatu. Oke. Kalau Allah Ta'ala innal hasanati yuzhibna sayyiati. Silakan. Mana jamak muannas hasanah? Kan ini bahasanya bisa dimengerti. Silakan. Mana jamak mudzakkar salim? Mana jamaknya? Al-hasanati. Oke. Hasanatun. Apa i'rabnya? Hasanatun. Ismuha Ustaz. Ismuha. Mengapa dia bisa ti? Sim inna. Ismu inna, betul. Mansubun wa alamatun nasbihi Kasratun. pintar. Yuzhibna sayyiati. Oke, sayyiati sebagai apa? Maf'ulun bih Ustaz. Pintar. Wa alamatun nasbihi Kasrah. kasrah. Kasratun. Ini Zahiratun. al-hasanati, al-hasanah dan as-sayyi'ah. As-sayyiati. Oke, pintar. As-sayyi'ah. U'jibtu bil muhadzabati. Silakan. Mengapa dia bisa ti? Kas. Ini apa i'rabnya? Majrur. Muhadzibat. Sim majrur. Ismu majrur ya kan? Wa alamatu jarrihi Alamatu jarrihi. Majrur. Kasratun. kasratun. Aywa. Alamatu jarrihi kasratun. Oke, ini Kasratun zahiratun. al-muhadzabatu. Pintar ya, alhamdulillah. Berarti sudah pintar. Semoga kalau udah pintar kayak gini langsung aja ke Mesir ya kan? Ngapain lagi ke ujian ya kan? Allah Allah Allah. Amin amin amin. Udah pintar ke alim kan? Allah Allah Allah. Dan doakanlah Ustadz biar cepat sembuh suara Ustadz ini ya Allah 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 Allah. Amin. Amin Ustaz. Amin. 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 Amin Al-hasyaratu Ustaz. mudirratun. Amin. Silakan. Mana di sini jamak muannasnya? Hasyaratun Ustaz. Al-hasyaratu ya. Apa i'rabnya? Mubtada Ustaz. Wa alamatu dia mubtada wa alamatu rafihi Alamatu. apa? Wa alamatu. Jamak. Wa ana salim. Wa alamatuhu Hasyaratu dhammatun zahiratun. dhammah. Dhammatun. Ya, al-hasyaratu. Wahum fil ghurafati aminun. Silakan. Mana di sini jamak muannas salimnya? Hurufati Ustaz. Ahsantum. Kenapa dia bisa ti? Karena Dia hafijar Ustaz. Ismul jar ya. Majrur. Bifi. Wa alamatu jarrihi apa? Kasratun. Alamatu jarrihi bil kasrati li annahu jamak muannas. Oke, al-ghurfati. Innal Ghurfati. ladzina yunadunaka min wara'il Hujurat. hujurati. Hujurat. Ini hujurati dia sebagai apa yo? Jarak ya buatnya. Besok Iya, Khabar. jarak kalimat Mudhafun ilaih Ustaz. al-hujurati. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu Nak jarihi jarihi kasratun zahiratun. santi. Oke. Kalau Allah Ta'ala huwallazi ansha jannatin ma'rusyatin. Silakan. Ma'rusyatin. Jannatin. Mengapa dia jannatin? Ma'rusyat. Satu. Kenapa dia jannatin?
Karena mudaf ilaih, Nah, Ustaz. menjadi maf'ulun bih Ustaz. Apa maf'ulun bih? Maf'ulun bih wa alamatun nasbihi Kasroto. kasratun Daratun ala dhammatun fi kasri. akhirih. Alhamdulillah. Kali. Nah, kalau ma'rusyatin sebagai apa nih ma'rusyatin? Ada yang tahu? Naat Ustaz, naat. Hah? Ada yang Man'ut. tahu? Nahan man'ut. Naat man'ut. Dia naat Naat dari Ustaz, naat. jannatin. Ya, pinter. Allah, 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 Allah. Oke, siap. Hah? Aku 200 kok. Gak ada. Aku apa? Utang sama sini 100 ribu. Gak ada limpul. Terus ah? Iya. Cepet yang ada. Oke, Baiklah, kita lanjutkan kembali. Di sini ada huruf jawab untuk soal-soal apa namanya apa istifham ya. Alam yuzakirit talibud darsa bala. Kalau pakai alam, Bala. jawabannya bala zakara. Apakah talib itu tidak belajar? Apakah talib itu tidak mengulangi pelajaran? Iya, dia mengulangi. Bala zakara. Nah, ini kalau dia menjawab dengan kalimat positif. Tapi kalau dia menjawab dengan kalimat negatif, naam, iya. Lam yuzakir, dia tidak apa namanya mengulangi pelajaran. Saya ulangi lagi. Apakah tolib itu mengulangi pelajaran? Apakah Bala tolib itu dakara. belum mengulangi pelajaran? Apakah tolib itu belum mengulangi pelajarannya? Kalau dia menjawab dengan isbat atau positif, iya, dia telah mengulangi. Kalau dia menjawab secara negatif, iya, dia belum mengulangi. Jadi dia ada bala dan na'am. Ya, kalau dia kalimatnya isbat, bala, zakara. Zakara ini kan kalimat positif. Zakara huwa kalimat positif. Jadi dia wajib pakai bala aja, bukan na'am. Tapi dia kalau dia jawabannya dengan kalimat negatif, ya pakai na'am. Karena ini adalah kalimat negatif. Lam yuzakir. Na'am, lam yuzakir. Ini khusus untuk alam. Apakah tolib itu belum mengulangi pelajaran? Bala, ya, dia telah mengulangi pelajaran. Kalau belum gimana belum? Iya, dia belum mengulangi pelajaran. Nah, alaisa Muhammadun katiban kan alaisa kadzalik kan gitu. Alaisa Muhammadun katiban? Apakah Muhammad bukan seorang penulis? Bala. Iya, dia adalah penulis. Kalau itu kalimatnya positif. Kalimat positif itu nggak ada kata tidak. Ya, kalimat positif itu tidak ada kata tidak atau belum atau kata negatif. Nah, kalau ingin menjawab dengan kalimat apa namanya negatif, buat naam, naam. Dia bukan seorang penulis. Alaisa kazalik, kalau antum bilang bala, itu adalah kalimat positif. Nah, tapi kalau antum bilang naam, setelah naam itu wajib kalimat negatif. Alaisa kazalik, bala kazalik. Naam lam yakun kazalik. Ya kan gitu kan. Alaisa kazalik, apakah bukan begitu? Bala kazalik. Itu kalimat positif. Kalau kalimat negatif, naam lam yakun kazalik. Allah, Allah, Allah. Alam tazhab ilal imtihan. Apakah kamu belum berangkat ke ujian? Apakah kamu belum berangkat ujian? Bala, aku telah berangkat. Tidak, aku belum berangkat. Ya, belum berangkat. Jadi, lam di sini, kalau dalam bahasa Indonesia, itu artinya belum. Artinya apa? Belum. Mari kita ulangi sekali lagi. Belum ya. Apakah tolib itu belum mengulangi pelajaran?
Iya, dia telah mengulangi. Iya, dia belum mengulangi pelajaran. Apakah itu lam itu artinya belum ya? Alam tazhab ilal imtihan. Apakah kamu belum berangkat ke ujian? Bala, aku telah berangkat. Naam, aku belum berangkat. Oke, siap. Kita lanjutkan kembali. Huruful jawab. Ini adalah membahas tentang huruf-huruf jawab. Adalah huruf-huruf yang dipakai untuk menjawab pertanyaan bihamzah atau bihal atau hamzah. Wal istifham bil hamzah imma an yakuna istifham bil hamzah. Yang tadi kata ada istifham bil hamzah diawali dengan huruf hamzah. Itu bisa berbentuk istifhaman musbatan. Ya, kata tanya berbentuk positif. Wa min hurufi jawabihi na'am. Huruf jawabnya adalah na'am untuk isbat atau kata kalimat positif sebagaimana tadi kita sampaikan, dan la untuk kalimat negatif. Ya, misalnya anta ustazun, la, lastu ustazan. Itu kalau nggak pakai lam ya. Alam takun ustazan, na'am, pakai na'am. Ya, na'am, ana mudarrisun gitu. Ana imamun. Wa imma istifhaman manfiyan. Dari hurufnya itu bala untuk lil isbat atau na'am untuk lil nafyi. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi barusan. Oke, ini kita sudah masuk balagoh. Sudah masuk balagoh. Ini ada kalimat hakiki, ada kalimat majazi. Kalimat hakiki adalah kalimat yang memang didasarkan dengan bahasa-bahasa hakikat atau hakiki. Tidak ada bahasa-bahasa yang membuat kepala pusing dan bahasa-bahasa yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hakiki yang bahasa sekarang. Sedangkan majazi adalah bahasa-bahasa yang penuh dengan majas, ya, penuh dengan majas. Sebagai contoh, internet adalah tempat untuk maklumat dan mencari pengetahuan. Ya, internet adalah tempat untuk ilmu pengetahuan, adalah tempat untuk informasi dan ilmu pengetahuan. Ini adalah hakikat. Hakiki. Mengapa dia hakiki? Karena dia bisa dicerna oleh akal kalimatnya. Internet adalah tempat untuk mengumpulkan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, kita tengok di bawah ini. Internet adalah lautan. Internet adalah lautan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah majas. Karena dia menggunakan kata bahrun, lautan. Sedangkan ini adalah kata hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya. Oke, saya ingin tanya kepada amanan kakak, ini kita sudah mulai balagoh. Nomor 2. Al-internetu sodiqun wa adun. Hakikat atau majas? Silakan. Majas. Ustaz. Majas, pintar. Majas, Internet itu adalah teman dan musuh. Ya. Kalau yang di bawah, internet memiliki positif dan negatif. Nah, yang nomor 2 itu hakikat atau majas? Hakikat. Hakikat. Karena bisa dicerna dia oleh pikiran kita. Kalau ini kan majas. Emang internet itu musuhmu apa? Musuh bebuyutanmu apa? Temanmu apa? Kan begitu. Ya, ini kita sudah mulai masuk ke balagoh nih ya. Kita sudah mulai masuk ke balagoh. Oke, silakan nomor 3. Is'alil muallima amma turidu ma'rifatahu. Hakikat atau majas? Is'alil muallima amma turidu ma'rifatahu.
hakikat atau majas? Itu benar-benar. Halo Abang Kakak, tanyalah Iya, gurumu Ustaz. tentang apa-apa yang ingin kamu ketahui. Is'alil mu'allim Hakikat, amma turidu hakikat, ma'rifatahu. Hakikat Ustaz. Hakikat atau ma'rifat? hakikat. Hakikat Ustaz. Betul, ini adalah hakiki. Oke, silakan nih bawah. Tanyalah kepada internet tentang sesuatu yang kamu inginkan. Is'alil internet amma turidu ma'rifatahu, majas atau hakikat? Makrifat. Haki, Hak majas atau hakikat? Internet hakikat. Hakikat Ustaz. Emang bisa anti tanya sama internet? Wahai internet, Majas Ustaz. Majas, Ustaz. majas. Kan kita nggak bisa ngomong sama internet. Ya, majas. Oke, pinter. Ya. Dah, ini Alkitab ini kita akan bahas oh, ke depan. Ya, kami akan doakan nama dan kakak di atas bumi Kinanah ini, di mana para nabi dan para rasul ya selalu berdoa di atas tanah yang mulia ini. Banyak para nabi dan rasul itu bersinggah dan singgah di tempat ini, di tanah Kinanah ini, di tanah Mesir ini. Mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa para nabi-nabi di sini dikabulkan oleh Allah taala. Dan mudah-mudahan inilah doa kami kepada abang dan kakak semuanya. Mudah-mudahan semuanya nanti akan meraih meraih level-level yang tertinggi pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kami kepada abang dan kakak. Insya Allah kita akan jumpa lagi abang dan kakak di waktu yang tepat, ya, waktu yang nanti akan kami sampaikan di grup. Mudah-mudahan ini di akhir bulan 2 telah selesai pembahasan kita sehingga kita bisa bersiap-siap untuk ujian di bulan 3 ini. Wah, kami mohon maaf awan kakak karena suara lagi tidak baik ya. Karena suara lagi tidak baik, jadi kami mohon maaf. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dan nanti akan kami sampaikan lewat Zoom, lewat grup ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Allah Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz. Oke, abang-abang ya. Ada Kak Aulia di Assalamualaikum. sini, Kak Alsa, Kak Ya. Dini, Bang Syukran, Emdana, Bang Syukran Zika, Ustaz. Allah Allah Allah, Bang Kevin, Bang Jakwan, Bang Pelangi, Kak Uci, Kak Naya, Ah, Kak ada Kak Amel, Robi, Ustaz. Kak Amel, Kak Barakallahu fikum Afifah, Ustaz. Kak Miftahul Husni, Bang Fadli Hanafi, Kak Fadila Azhara, dan Kak Nadilah. Ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ayo abang-abang ya, jumpa lagi. Sukses selalu Bang. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami dengan sebaik-baiknya, karena banyak yang tak paham balaghah. Ya, mohon dipahami dengan sebaik-baiknya sebelum kita masuk ke ilmu balaghah. Ini adalah mukaddimahnya. Kemarin itu di hari Sabtu, kalau nggak salah, hari Sabtu atau hari apa kemarin kita bahas tuh, hari Kamis atau Jumat, kita sedikit membahas tentang hakikoh dan majas atau al-khayal. Ini kita akan membahas kembali lebih mendetail lagi. Mohon maaf ini sinyal di sini tidak begitu lancar ya, karena jauh jarak kita antara Kairo dengan Jakarta atau Medan atau Indonesia. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kita belajar tentang bahasa Arab, ternyata di level 3 sudah dimulai ilmu balaghah. Level 1, level 2 tidak ada ilmu balaghah. Ya, yang sering hadir ya di level kedua pasti akan melihat dengan seksama, menyaksikan dengan seksama itu nggak ada tentang balaghah. Balaghah sudah dimulai diperkenalkan di level 3. Ya, diperkenalkan dengan ini. Al-haqiqatu wal khayal.
atau majas. Ada jumlah yang hakikoh yang sebenarnya, ada jumlah yang khayal, penuh khayalan atau dikenal dengan majas dalam bahasa Arab. Ya, majas. Karena majas itu adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan khayalan, ya, yang penuh dengan khayalan, yang tidak pada hakikatnya ternyata bisa dikhayalkan, ya. Mari kita lihat perbedaan antara dua takbir atau dua kalimat hakiki dengan kalimat majazi atau khayali. Mari kita lihat perbedaan antara keduanya supaya lebih paham. Kalau dia hakiki, kita lihat bedanya. Ra'aitu asadan fi hadiqatil hayawan. Jelas, nampak itu hakikat. Aku melihat singa dengan bentuknya, kepalanya, dengan kakinya, ya, singa dengan aumannya, dengan gigi taringnya, dengan kukunya yang begitu tajam, kemudian dengan apa namanya ekornya, kemudian tubuhnya kita tahu. Ya, aku melihat singa di kebun binatang. Ini adalah takbir hakiki. Karena takbir hakiki adalah jumlah atau kalimat yang nyata, ya nyata, yang bisa dipahami dengan nyata dan bisa dicerna dengan matang. Nah, mari kita lihat jumlah atau kalimat khayali atau majazi. Ra'aitu asadan yuharibu fil ma'rakati. Aku melihat singa sedang berperang di medan perang. Nah, ini dia. Kalau yang hakiki, kita tahu singa itu berbentuk ya hewan, punya kepala, auman, cakaran, kemudian ada ekornya. Nah, ketika dia di khayali atau dia di majazi, aku melihat singa, sang singa berperang di medan perang. Ya. Jadi otomatis singa di sini bukanlah singa yang ada di kebun binatang, ya. Asad di sini adalah menyerupai orang yang pemberani, manusia yang pemberani seperti singa lagi berperang di medan perang. Jadi Asad di sini adalah majazi, dia bukan hakiki. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Mari kita lihat contoh yang selanjutnya, ya, jumlah hakiki. Bulan purnama di langit. Oh ya, bulan purnama di langit. Al-badru fis samai. Nah, kalau kita lihat di majazinya, di khayalannya, si Hindun adalah bulan purnama. Nah, Hindun adalah bulan purnama. Emang bulan purnama itu si Hindun rupanya? Kan tidak. Jadi dia menghayali, namanya berhayal, ya kan? Si Hindun seperti bulan mata, seperti bulan purnama. Ya, namanya berhayal. Dia menghayal. Contoh yang pertama, dia menghayal. Aku melihat sosok eh, prajurit seperti singa itu berperang di medan perang. Jadi dia menghayalkan prajurit yang berperang itu seperti singa pemberani. Atau dia menghayal perempuan itu seperti bulan purnama. Nah, itu adalah makna khayali. Ini sudah, kalau sudah paham ini berarti untuk masuk ke balaghah lebih paham lagi nanti. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya kita lihat selanjutnya ini kita hapus. Kita hapus dulu. Contoh yang lain Ustaz. Contoh yang lain, oke. Al-bahru amwajuhu aliyatun. Ya, al-bahru laut, ombaknya tinggi. Laut itu ombaknya tinggi, ya. Kita jelas namanya laut, di tepi pantai ombaknya tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ya kan? Tahu kita itu. Karena kita bisa mencernanya, bisa melihatnya, menyaksikan bagaimana ombak laut itu bergelombang, ombak laut itu tinggi atau tidaknya. Itu makna sebenarnya, makna hakikat. Nah, bagaimana diletakkan di makna majazi?
makna khayal. Ayahku, Abi, adalah lautan kemuliaan. Lautan kemuliaan. Allah, Allah, Allah. Ayahku adalah lautan kemuliaan. Ayahku adalah lautan kemuliaan. Kan ayah ini kan dia manusia dia gitu. Nggak mungkin ayah ini manusia ini adalah lautan, ya kan? Tapi dikhayalkan seorang ayah itu seperti lautan dalam kemuliaan. Ya, lautan itu lautan itu luas, luas tak bertepi. Ya, lautan luas tak bertepi. Nah, jadi bisa dipahami antara laut yang ombaknya tinggi dengan kita menyerupai, menghayali manusia seperti lautan kemuliaan. Ya, lautan kemuliaan. Contoh yang lain, biar lebih paham lagi. Ya, kalau sudah memahami ini berarti masuk ke balaghah lebih paham lagi. Eh, burung itu terbang di langit. Burung terbang di langit, ya kan? Burung itu terbang di langit. Tidak jelas di mana-mana burung itu terbang di langit, ya kan? Oke, jelas dia yatiru. Mari kita lihat makna khayalinya. Apa itu? Yatiru qalbi minal farahi. Ya, hatiku terbang karena gembira. Hatiku terbang. Memang hati antum terbang rupanya. Coba antum tengok hati antum dan antuna terbang nggak hati antum dan antuna? Enggak kan? Nah, jadi karena kesenangan itulah yang membuat hati itu berterbangan. Ya. Terbang hatiku karena kegembiraan, karena senang. Yatiru qalbi. Ini adalah makna khayali. Jadi dia menghayalkan seperti burung yang terbang di langit tanpa ada apa namanya masalah, tanpa ada problematika, terbang begitu saja. Begitu juga dengan hati ini apabila senang, hati ini pun bisa terbang dia karena kesenangan. Contoh yang lain apa lagi? Aku menanam pohon jambu. Zara'tu syajarata jawafatin. Aku menanam pohon jambu. Ini yang namanya menanam pohon. Menanam pohon jambu. Suka hati mau pohon mangga, pohon. Nampak kita kalau kita lagi dia hakiki, kalimat hakiki. Menanam pohon jeruk, menanam pohon sawit, menanam pohon ini nampak. Nah, kita lihat apa contoh dari makna majazinya. Nah, ini kan. Ayahku menanamkan budi pekerti. Ayahku menanamkan kebaikan dan budi pekerti di antara manusia. Menanamkan budi pekerti. Ya, ayahku menanamkan budi pekerti. Memang budi pekerti itu bisa ditanam rupanya. Nah, ini namanya makna khayali. Makna majaz. Ya kan? Kalau yang jumlah hakiki, gampang kita memahaminya. Aku menanam pohon, ada tanahnya di situ. Nah, ini kalau kita pakai makna majazi, ayahku menanam budi pekerti kepadaku di antara manusia. Jadi, ini bisa dipahami beda antara makna hakiki dan makna majazi. Makna hakiki dan makna hajazi. Oke, mari kita apa namanya baca pengertian dari takbir hakiki. Kalimat hakiki ya digunakan ya menggunakan kata-kata yang maknanya hakiki, hakikat. Maknanya hakiki, hakikat ya. Ya, takbir atau ungkapan hakiki, hakikat itu menggunakan kata-kata yang maknanya hakikat bisa dipahami, bisa dicerna. Sedangkan ungkapan majazi atau khoyali, majaz dan khoyal, adalah kata-kata yang digunakan, dengan makna-makna yang bukan hakiki, makna-makna yang bukan hakikat.
menggunakan kata-kata yang lain, tapi maknanya bukan itu. Kayak aku melihat singa di dalam kamar mandi. Mana ada kamar mandi singa, ya kan? Aku melihat eh, lautan di dalam kelas. Mana ada air pun tak ada di kelas. Jadi dengan makna khayalan ini namanya takbir majazi. Oke ya, takbir majazi. Oke, ini kita akan latihan. Kita akan latihan dulu. Oke, ini perintah di sini ya, perintah dalam ini adalah kita disuruh untuk membedakan makna mana makna hakiki atau ungkapan hakiki dan makna ungkapan tak majazi. At-tiflu yabki, hakiki atau majazi. Silakan. Hakiki, Ustaz. Iya, Ustaz. Karena paham kita, namanya anak itu pasti menangis. Oke, kita masuk yang ini. Asodal fallahu thimara minal haqli. Hakiki atau majazi? Asoda itu panen. Hakiki, Ustaz. Pintar. Ustaz. Pintar. Jadi petani itu memanen buahan di dalam Buah kebun. dari Itu adalah hakiki. Oke, nomor 3. As-sama'u tabki fisyita'i. Silakan. Majazi, Ustaz. Pintar. Langit itu menangis di musim hujan. Ya. Ngeri kali khayalannya kan. Ya, namanya hujan ya pasti basah lah awan itu ya kan. Jadi langit menangis karena hujan. Oke. Yang nomor 4. Qataltul waqta bil amali. Majazi atau hakiki? Majazi, Ya. Ustaz. Aku membunuh waktu dengan pekerjaan. Emang waktu bisa dibunuh? Enggak bisa. Enggak. Dan aku membunuh waktu. Oke. Nomor 5. Tafuhu itu artinya semerbak ya. Tafuhu raihatul khairi. Majazi atau hakiki? Majazi, Ustaz. Majazi. Karena kita belum pernah merasakan dan belum pernah mencium bagaimana kebaikan. Mencium kebaikan. Aroma kebaikan kita nggak tahu. Pasti itu adalah majazi. Qatalal mujrimur rajula. Hakiki atau majazi? Hakiki, Ustaz. Hakiki, Ustaz. Hakiki. Ya, penjahat itu membunuh seseorang. Penjahat. Mujrim itu kriminalitas ya. Kemudian tafuhu raihatuz zahrati. Hakiki atau majazi? Hakiki. Ustaz. Pintar. Karena kita merasakan aroma bau bunga. Betul. Hasadan najihu thimarata aibihi. Silakan. Hakiki atau majazi? Majazi. Majazi, Ustaz. Ya, karena murid yang sukses itu orang yang sukses batuk saya. Orang yang sukses itu memanen buah keletihannya ya. Panen buah keletihannya. Oke. Ini kita harus tamrin berkali-kali supaya abang dan kakak bisa memahami balaghah lebih hebat lagi. Karena untuk memahami balaghah dimulai dari ini. Jangan langsung bayan, tasbih, ma'ani, istiarat itu bisa pening. Pahami dulu ini, setelah ini paham baru masuk ke ilmu tasbihnya. Oke. Ini kedua ungkapan ini bisa dibedakan. Ukti, apa namanya ini? Ukti. Saudariku tersenyum dengan senyuman indah. Itu pasti hakiki. Ya. Karena manusia itu senyumannya indah. Bila dibandingkan dengan majazi, bunga-bunga itu tersenyum di musim semi. Ya. Bunga-bunga itu tersenyum
di musim semi. Ini kan kita nggak pernah melihat bunga tersenyum. Ya, kalau indah iya. Ini artinya bunga-bunga bermekaran. Bunga-bunga bermekaran di musim semi digunakanlah kata tabetasim. Karena biasanya bunga-bunga itu kalau bermekaran seolah-olah dia senyum, seperti orang senyum, ya, di musim semi. Oke, abang dan kakak yang Ana banggakan, yang Ustadz banggakan, kita masuk ke komponen yang kelima dalam ujian tahdid mustawa adalah al-kitabah, ya, al-kitabah. Namun ini pernah Ana jelaskan sama abang dan kakak ini kalau nggak salah ini. Ini sudah pernah Ana jelaskan sama abang dan kakak. Bentar kita lihat semalam belum sempat saya catat itu. Mana yang terakhir itu? Mana yang terakhir? Tentang internet, ya benar. Tentang internet, iya betul, betul tentang internet semalam itu. Namun ini Ana ulangi kembali tentang hakikat, hakiki dan majazi agar lebih memahami eh, makna perbedaan antara hakiki dan majazi. Ini juga sudah kita jelaskan alam dan alam alam sudah kita jelaskan. Baik. Kita masuk ke komponen kelima di dalam bab keberapa nih ya? Di halaman 1446 ya. Komponen yang kelima yaitu al-kitabah. Mari kita lihat fi'lul mudhari dengan fi'lul amri. Yashrabu ishrab. Yadribu apa-apanya? Fi'lul amrinya? Yadribu Idrib. 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 Ya. Aja ininya ikuti aja huruf terakhir kedua. Yal'abu jadi apa? Il'ab. Il'ab. Oke, il'ab. Yal'abu jadi il'ab. Yal'abu jadi il'ab. Oke. Kemudian ini kita hapus dulu idrib dan il'ab. Kemudian yadhabu, silakan. Izhab. Izhab. Oke, yadhabu itu adalah izhab. Ya. Izhab. Kita lihat ini huruf harokat dua huruf terakhir ini. Ya, izhab. Jadi dia izhab. Oke. Nah, mari kita lihat apa namanya? Qawaidnya. Ziyadatul alifi hamzatul wasli. Ini kita akan membahas tentang hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Di awal kalimatin ta'adzara bitida'u biha disukuniha. Wa min mawadhi'i ziyadatiha amrul fi'li thulathi sakin tsani fil mudhari. Jadi, abang dan kakak perlu diingat fi'lul amri yang sulasil huruf hamzah di sini tidak alif di sini tidak boleh pakai hamzah. Haram. Tidak boleh abang kakak gambarkan hamzah di lul amri sulasi. Salah. Ya. Sekali lagi kami sampaikan ya. Di dalam fi'lul amri sulasi
Fi'lul amri sulasi. Contoh, yidrib, idrib. Kalian bertanya, Ustadz ini pakai hamzah atau enggak Ustadz? Tidak pakai hamzah, haram. Langsung idrib. Tidak pakai hamzah. Ya, contoh, yal'abu, il'ab. Ini pakai hamzah atau tidak alifnya ini? Ya, Ustadz. Tidak. Tidak, Ustadz. Ab. Jangan pakai hamzah. Sekali lagi. Jangan pakai hamzah. Fi'lul amri sulasi. Fi'lul amri sulasi. Jangan pakai hamzah. Haram. Ya. Tidak boleh pakai hamzah, itu sudah peraturan. Yang pakai hamzah menyalahi Al-Quran. Coba dalam Al-Quran itu. Nggak ada pakai hamzah. Iqra. Coba baca nanti, lihat di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada nggak hamzah di bawah alif? Nggak ada. Karena dia sulasi. Ya, tidak ada hamzah di bawah alif. Kira-kira saya sampaikan. Fi'lul amri sulasi al-huruf. Ya, apabila didahului alif, jangan diletakkan hamzah. Ini banyak soal pilihan berganda yang menjebak. Bagaimana penulisan yang benar, izhab pakai alif atau tak pakai alif di bawah hamzah? Tidak pakai alif. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi kami sampaikan. Tidak pakai hamzah di bawah Kemarin ini nggak tahu alif. Gunung Bayi, tahu Gunung Bayi kok? Yang kita Ya. ke danau itu. Aku nggak tahu, dia Oke ya. ngikutin aku dia. Apa tadi rumusnya? Tidak pakai hamzah di bawah alif fi'lul amri sulasi. Bisa diulangi? Silakan, ulangi. Fi'il amri Tidak sulasi. pakai Tidak hamzah boleh pakai di hamzah. Fi'il amri sulasi. amr Bawah alif. sulasi. Ya. Tidak pakai hamzah di fi'lul amri sulasi di bawah alifnya itu. Oke? Bisa dipahami. Ustaz. Oke, pintar kali kalian. Langsunglah kalian ke Mesir ini. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ya Ustaz, langsung ke Mesir Ustaz. Iya, itulah apalagi ya kan? Allah, Allah, Allah. Luar biasa kalian. Allah, Allah, Allah. Oke. Allah, Allah, Allah. Nah, ini kan rumus pertama. Ziyadatul alif hamzatul wasli fi awwali kulli kalimatin ta'addara ibtida'uha li sukuniha min mawadhi'i ziyadatiha amrul fi'li thulathi sakin tsani fil mudhari'. Oke. Nah, sedangkan hamzah katanya ini hamzah, kalau dia di tengah kalimat, di tengah kata, hamzah di tengah kata, ini lagi ya, hamzah di tengah kata, harus digambarkan dia. Mi'ah kan ada hamzahnya nih, karena dia di tengah-tengah, tis'umi'ah nih ya, di tengah-tengah dia, ya, di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah dia. Kemudian penambahan alif di akhir kalimat, ya, yaitu namanya alif fariqah setelah wawil jamaah di fi'lul madi, amri dan mudhari mansub wal majzum. Contoh ya, contoh fi'lul fi'lul madi, zahabu. Aduh, mana dia? Ada ya? Zahabu. Pertanyaan Ustadz, setelah waw ini pakai alif atau tidak? Pakai Ustaz. Pakai Ustadz. Alif, betul. Pakai Ustaz. Alif inilah namanya alif fariqah. Fariqah. Alif inilah namanya alif fariqah. Oke, kita lihat di fi'lul amri.
Ya. Izhabu. Bentar. Ininya. Izhabu. Alah. Oke. Izhabu. Pertanyaannya. Setelah waw ini pakai alif atau tidak? Pakai Pakai. Ustaz. Izhabu pakai alif. Pakai Namanya alif Ustaz. farikoh. Ya. Alif apa namanya? Alif Alif Fariko. Fariqoh. Alif farikoh. Oke. Kita lihat misalnya fi'lul mudhari madzum atau mansub. Misalnya lan yazhabu. Pertanyaannya, ini waw setelah waw ini pakai alif atau tidak? Pakai Pakai Ustaz. Ustaz. Tidak. Yazhabu namanya alif Karena farikoh. Mengapa namanya alif farikoh? Ada yang tahu? Silakan. Karena dia Beda, Ustaz. perbandingan Beda. Karena membedakan pembeda. dia dengan nun. Membedakan dia dengan ya, Ya. membedakan dia dengan nun. Oke ya. Pintar dia. Kalian memang pintar kalian. Langsung aja kan ke Mesir ya kan. Allah Allah Allah. Alif tanwin an-nasab. Ziyadatul waw. Ini tidak kita bahas. Amrin umara. Beda antara Umar dengan Amron. Ya, Umar dengan Amron, Amron. Ya. Ziyadatil waw akhirul kalimah fi amrin. Amrin. Wawnya ada fi amrin. Ini wawnya ada nih. Fi amrin. Ya, wawnya ada. Fi halatir raf'i wal jar litafriqah bainaha wa baina umara. Kalau umara nggak ada wawnya kan? Umara dan amrin. Amru bin As. Ada amrin. Baiklah Abang dan Kakak yang Ana muliakan. Demikianlah yang dapat Anda sampaikan. Besok kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di Alkitabah, mengingat ini apa namanya ini, mouse-nya ini kurang baterai. Jadi dia belum nggak bisa dijelaskan dengan ini, dengan papan tulis. Jadi intinya tetap semangat dan tetap belajar. Mohon diulang-ulang dan kaji ulang. Ustaz, ini rekamannya, ada rekamannya. Nanti kita akan upload setelah kami tiba di Indonesia tanggal 12 Februari. Nanti kita akan upload dari pelajaran pertama sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa berdoa di atas tanah para nabi ini. Kami doakan Amin. abang-abang dan kakak-kakak semuanya akan meraih level tertinggi pada tahdid mustawa di akhir bulan 3 atau di awal bulan 4 ini. Jadi semuanya insya Allah gampang, abang dan kakak. Ke Mesir itu sekarang makin gampang. Semalam kami baru dari piramid, silahkan nanti lihat di Instagram Mas Sumut. Dari piramid, inilah jalan-jalan kita bang, ya jalan-jalan kita dan kakak ke sana dengan biaya yang super murah insya Allah. Dan hingga saat ini belum ada yang, mohon maafnya belum ada di kita lah yang paling murah insya Allah. Ya, kan? Kita lah yang paling murah dengan biaya 14 juta keberangkatan, bisa jalan-jalan keliling-keliling dunia dan bisa duduk di bangku kuliah dengan aman dan nyaman, dan bisa nanti lihat bagaimana testimoni-testimoni abang-abang dahulu dan kakak-kakak dahulu ketika bergabung di Mas Sumut ini. Ya, jadi jangan bimbang dan jangan ragu, tetap fokus belajar dahulu, ya aman, ujiannya pun aman, nggak usah datang ke Medan, nggak usah datang ke Jawa sana jauh-jauh, nggak usah datang kemana tempat, tetap di dalam rumah, di depan laptop ujian. Udah, selesai. Ya,
Nggak ada yang payah-payah di dunia ini, ya kan? Yang payah itu yang nggak mau ikut, itu yang payah, ya kan? Kalau yang mau ikut, alhamdulillah, meskipun levelnya rendah, tetap berangkat ke Kairo Mesir, ya, tetap berangkat ke Kairo Mesir. Alhamdulillah. Ini doa kami kepada abangan kakak di atas bumi Kairo ini, di atas bumi para nabi ini. Semoga abangan kakak semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, Amin. rezekinya berlimpah, rezeki orang tua berlimpah, sehingga Amin ya amanan kakak Allah. gampang dan mudah menuju ke Kairo Mesir, insya Allah di bulan 10 kalau kita mengikuti atau mengacu kepada tahun 2025, berangkat di bulan 10. Ya, berangkat di bulan 10. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk keberangkatan di bulan 10 ini. Inilah yang doa yang selalu kami sampaikan kepada amanan kakak. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kami sampai di Medan, kita bisa bersilaturahmi dan bisa bercengkrama dan bisa berdiskusi tentang apa saja yang harus kita lakukan. Ada juga yang bertanya apa saja Ustadz persyaratan-persyaratan yang harus kita siapkan sedini mungkin. Insya Allah dalam waktu dekat kita sampaikan persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan seperti akte kelahiran, seperti ijazah, yang belum punya ijazah seperti raport atau surat keterangan atau SKCK, itu nanti akan kita sampaikan mungkin di pertengahan bulan atau ketika masuk bulan Ramadan ini, ya. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq, itu NU. Fastabiqul khairat, itu Muhammadiyah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, itu adalah Al-Wasliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dikaji ulang. Jadi tujuan merekam ini adalah bisa dikaji ulang, bisa mengulangi lagi, dan orang-orang atau teman-teman yang tidak bisa bergabung pada hari ini bisa melihat di YouTube, tapi bukan sekarang, nanti di tanggal 12 ke atas ini yang nanti akan diupload, ya, akan diupload. Ini masih rekaman dulu. Kenapa nggak sekarang uploadnya Ustaz? Mahal kali di sini pulsa. Mahal kali pulsanya. Baiklah, kita akan lanjutkan yang lalu, ya, tentang penambahan alif. Penambahan alif ini kita awali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Oke. Ini penambahan alif. Penambahan alif di tengah kalimat, ya, di tengah kalimat itu seperti ini. Mi'atun. Nah, ini kan ada alif di sini. Mi'atun. Mi'ataini. Tis'umi'ah. Kemudian ada penambahan alif di akhir kalimat. Kalau dia alif fariqoh, ini semalam telah kita bahas. Alif fariqoh. Alif fariqoh. Ya. Ini ada di fi'lul madhi seperti dorobu. Dorobu. Loh, alifnya mana Ustaz? Inilah alifnya, nama alif fariqoh. Ini namanya alif fariqoh di fi'lul madhi. Ya, dorobu. Atau di fi'lul amri, contoh ijlisu. Ijlisu. Ini contoh pakai alif, namanya alif fariqoh. Atau fi'lul mudhari mansub atau majzum, contohnya lam lam yazhabu. Lam yazhabu. Nah, nunnya mana Ustaz? Nunnya diganti dengan alif, namanya alif fariqoh. Ya, lam yazhabu. Jadi alif fariqoh ini, apa namanya kakak, ada di 3 tempat. Fi'lul madhi. Ya, fi'lul madhi, fi'lul amri, dan fi'lul mudhari al-mansub atau al-majzum. Ya, fi'lul mudhari al-mansub atau al-majzum. Kemudian alif tanwinin nasbi, ya, alif tanwin nasbi. Ini juga namanya adalah alif fariqoh. Contoh gimana Bang? Alif tanwin an-nasbi. Alif tanwin an-nasbi. Misalnya gini. Misalnya, kitaban. Kita,
ban. Nah, ban. Ini namanya alif farikoh. Namanya alif tanwin an-nasab. Ini namanya alif farikoh kitaban. Jadi ada 4 ya Bang ya. Ada 4 alif farikoh itu, yaitu wawul jamaah. Ya. Semua wawul jamaah di fi'lul madhi, 1. Fi'lul amri, 2. Al-mudhari, al-mansub, wal majzum, 3. Kemudian ada alif tanwin an-nasab. Ya, kitaban ini. Ini namanya alif tanwinin nasbi. Kitaban. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kalau nggak paham nanti bisa dikaji-kaji ulang di rekaman yang selanjutnya. Di rekaman yang selanjutnya. Oke. Kemudian selanjutnya. Nah, watadzakkar. Nah, anna. Nah, ini dia. Alifut tanwin an-nasab la tursam ba'dal kalimah al-muntahiyah bita marbutah. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, misalnya kita buat saburotan. Saburotan. Nah, ini nih, tan. Dia nggak boleh pakai alif. Nggak ada tan begini. Tan begini nggak ada. Nah, ini pakai alif pun nggak ada. Atau sajarotan. Sajarotan. Nah, dia nggak pakai alif tanwin nasab. Ya. Dia nggak pakai alif tanwin nasab. Ya. Cukup saja rotan begini. Kalau pakai alif begini saja rotan salah. Ya, salah. Dia tidak marbutoh, hamzah marsuma ala alif, hamzah qablaha alif, dan alif maksurah. Ya. Contoh hamzah qablaha alif. Ya, hamzah qablaha alif. Contoh gini. Masaan. Ini hamzah. Ini kan hamzah. Ya kan? Sebelum hamzah ini ada alif. Gak boleh abang dan kakak buat masaan begini, salah. Ya, dia dia tidak apa namanya, tidak ada alif setelah hamzah tanwin. Ya, atau alif maksurah. Ya, alif maksurah seperti fatan, seperti ini dah. Kita ini kan. Kita hapus dulu biar ini seperti fatan. Fatan. Nah, fatan. Mana boleh kita buat fatan ini, ya bengkoknya berubah jadi alif begini. Ini nggak boleh, fatan. Nggak boleh. Ya fatan tetap pakai ya bengkok. Namanya alif maksurah. Kemudian, siapa yang bisa memberikan contoh hamzah marsumah ala alif yang ini? Ada yang bisa kasih contoh hamzah marsumah ala alif? Silakan. Alif tanwin nggak ada alifnya, ya, la tursam, tidak ada alif tanwin, ba'dal kalimah muntahiyah bitamat butoh, atau hamzah marsumah ala alif. Tadi hamzah qablaha alif telah kita bahas, masaan, atau alifin maksurah fatan. Ada yang bisa kasih contoh? Kalau nggak ada kita lalui. Nah, kemudian ada namanya ziyadatul waw fi wasatil kalimat. Contoh, ulaika nih. Ini penambahan waw ini di wasatil kalimat. Di setiap kata-kata ulaik. Ulaik. Ulai. Ini merupakan isim isyarah. Ulu. Artinya ashab. Ulatin. Ini penambahan waw. Tapi dia ini bukan waw dhammah ya, bukan waw mat ya. Nggak boleh kita baca ulaika, nggak ada. Atau ulai, nggak ada. Ulu, nggak ada. Ulul albab, itu penambahan waw tapi tidak dipanjangkan. Ulul albab, ulatil ahmal, gitu ya kan. Oke. Hamzah marsumah ala alif, silakan yang kalau ada contohnya. Kemudian ziyadatul waw di akhir kalimat. Nih, setelah kita singgung kemarin.
Ziyadatil waw di akhir kalimat di amrun. Ada Umar, ada Amru, Amrin. Fi halatai raf'i wal jar, ya. Dalam keadaan rafa dan dalam keadaan jar, waw tetap ada nih. Dalam keadaan rafa, amrun. Contohnya amrun. 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 Wawnya ada. Dalam keadaan jar, wawnya pun ada. Amrin. Tetap pakai waw. Amrin. Khusus untuk amru ya. Khusus untuk amru. Amrun dan amrin. Tapi kalau untuk apa namanya? eh apa namanya? Dalam keadaan nasab, nasab ya, wawnya hilang menjadi amron. Amron, wawnya hilang. Waktu zaful waw min kalimati amrin fi halatin nasbi amron. Ini hanya untuk ini aja, hanya untuk nama amron aja, amru aja. Amrun kalau dia rafa dan jar, wawnya hidup. Amru. Amrin, wawnya hidup. Tapi kalau dia dalam keadaan nasab, ya, dia pakai alif tafrikoh, ya, amron. Oke, bisa dipahami. Oke, nanti kita langsung menuju ke tadribat, ya. Mohon semuanya aktifkan mikrofonnya dan kita mulai mengerjakan tamrinnya. Oke, silakan. Nomor 1, inna fatan muhazzabun. Amron, amron, amron. Yang mana amronnya sini? Amron yang kedua. Nomor 2, Ustaz. Iya, Yang tengah. betul. Betul, pinter. Innahum ulu pakai 2 atau 3? Silakan. Yang kedua, Ustaz. Dua, Yang Ustaz. kedua, Ustaz. Kedua ya. Ini ada alif tafrikohnya. Nah, ini al-jaisu intasoro, antasoro. Yang mana? Satu atau Yang dua? kedua, Yang pertama, Ustaz. Yang pertama, betul. Ini kalau misalnya amanan kakak lihat apa namanya mukoror di YouTube tentang hamzatul qat'i dan wasl, akan paham ini. Ini dia intasoro tidak pakai hamzah. Ya, intasoro tidak pakai hamzah di bawah. Kenapa Ustadz? Nanti sudah Anda jelaskan di mukoror, ya, takrirat di YouTube. Silakan. Ya, ada hamzatul wasli dan ada hamzatul qat'i. Dia intasoro adalah fi'lul khumasi yang diawali oleh alif, tapi alifnya tak pakai hamzah. 4, al-ummahatu. Yang 1, 2, 3. Yang Yang kedua, tiga, Ustaz. Tiga. Yang Dua. ketiga, betul. Yang ketiga, Pintar, keren. Ustaz. Oke. Fil ma'had, silakan. 1, 2, 3. Pertama, Yang ketiga, Ustaz. Yang pertama. Yang pertama. Oh, Ustaz. Yang ketiga, Yang Ustaz. pertama lah. Situ mi'atin. Yang pertama Yang ada alifnya di sini, Mi'atin. alif di tengah. Hmm. Ya kan? Ada alif di tengah. Itu telah kita jelaskan urusan. Oke, kemudian nomor 6, al-aba lam, silakan. 1, 2, 3. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Yang kedua. Kedua, Ustaz. Yang kedua, iyalah, karena ini ada fi'lul mudhari, wawul jamaah, ada waw, ada alif tafriqahnya. 7. 1, 2, 3. Yang Yang ke satu, Ustaz. Ustaz. Pertama, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. 8, akromu, fatan, silakan yang mana-mana. Yang ke satu, Ustaz. Yang kedua. Kedua, Ustaz. Yang kedua, Kedua. dua barusan kita bahas tadi. Ya, kalau dia ya apa namanya? Alif maksur, dia tidak pakai alif seperti begini, betul. Nomor 9, silakan. Nabaan. 1, 2, 3. Nambaan satu. Ya, nabaan ini. Yang Nomor pertama. satu, Ustaz. Oke, pintar Glenn. Alhamdulillah. Berarti sudah paham, nanti bisa dikaji ulang. Nomor 10, 1, 2, 3. Samrotan. Yang kedua. Ustaz. Yang kedua. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Berarti antum dan antuna sudah paham tentang alif tafrikoh ini, di mana apa namanya caranya, bagaimana rumusnya setelah kita bahas. Silakan ada yang bisa menjawab hamzatu marsumah ini alal alif. Hamzatu marsumah. 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 Hamzatu marsumah.
Apa contohnya? Em, em, Kayak nabaan, Ustaz. Gimana? Salah Kayak Ustadz. nabaan. Oh ya, pinter. Betul, 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 betul. Kayak nabaa dia. Bentar ya. Ya, betul. Dia kayak nabaa. Nabaa, betul. Hamzah marsuma ala alif. Ini, betul, betul. Ala alif. Syukron ya, Ukhti Rina. Nabaa, ya. Naam, Ustaz. Nabaan, nabaun. Oke, mantap. Nabaa. Nanti bisalah Ukhti Rina menghubungi saya, biar saya kasih pulsa 10.000 ini. Nabaa. Allah. Syukran, Oke, Ustaz. silakan. Ini telah kita bahas Nabaa tadi ya. Oke, Al-Khot ini tidak kita bahas. Tidak kita bahas. Sudah masuk kita pelajaran yang ke-6. Nah, sekali lagi kami sampaikan, ini kita stop dulu karena sudah masuk ke pelajaran baru.